Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini, beberapa menit ke depan kami akan memaparkan video dengan topik sejarah ideologi Pancasila beserta tantangannya. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Fungsinya tidaklah lain sebagai sarana pemersatu bangsa, mengarahkan bangsa untuk mencapai cita-citanya, dan sebagai identitas bangsa serta sebagai kontrol sosial. Mengingat perjuangan yang berat para founding father bangsa Indonesia meracik suatu gagasan narasi besar ideologi khas Nusantara ini, dimulai dari 29 Mei 1945, di mana PPUPKI menggelar rapat bertemakan dasar negara. Lanjut pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 konsep dasar negara Indonesia, sampai dibentuknya panitia kecil untuk menindaklanjuti usulan tersebut, hingga menghasilkan Naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9, yang kemudian disepakati menjadi final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Seharusnya kita sudah menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Terunggah hati kita mengetahui betapa keras dan lelahnya perjuangan mereka, para pahlawan bangsa. Tantangan Pancasila dari zaman ke zaman yang semakin berat yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Karena ini, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku saling menghargai martabat sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Sila persatuan Indonesia tercermin dalam sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita amalkan, misalnya dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sementara itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila juga secara tidak langsung, kita juga sudah menghargai jasa-jasa para pahlawan yang tak kena putus asa dalam merumuskan rancangan Pancasila, di mana mereka menghadapi tantangan begitu besar. Agar ideologi negara Indonesia tetap pada marwahnya, tentu kita harus melakukan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, upaya-upaya tersebut yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, merenungkan, meresapi, dan memahami kembali cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian berusaha bersama-sama agar bangsa kita dapat meraih sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Pancasila. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, itu dengan mematuhi peraturan, norma hukum, norma sosial, norma agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sekianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.